Ini yang bisa kita bahas pada siang hari pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada diskusi tanya jawab. Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau ada dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kisah riwayat kenapa sampai bisa cepat pulang salat itu kata mengumpulkan kisah? Misalnya apakah karena bacanya cepat atau misalnya ada yang Kalau tadi dari pertanyaan apakah ada riwayat yang menerangkan bacaan mereka cepat, ya yang kita baca tadi kan riwayat semua. Kalau adakah riwayat, yang kita bacakan riwayat semua. Tapi kalau yang ditanya apa penyebab mereka cepat, nah, penyebab mereka cepat juga sudah saya terangkan. Ini namanya karomatul aulia. Karomah itu Bapak Ibu, kalau bahasa sekarang ini agak jadi negatif konotasinya, padahal ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم ما كان للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, pagi ini kembali kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah iman Islam, begitu juga masih memberikan anugerah umur yang panjang, memberikan anugerah kesehatan kepada kita semua, sehingga sampai pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan amal ibadah, melaksanakan terutama pagi ini sholat subuh dengan cara berjamaah. Anugerah ini mari kita syukuri, berharap dengan bersyukur kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi taufik, pertolongan kepada kita untuk bisa melaksanakan amal ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini. Jangan lupa niatnya i'tikaf selama berada di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan bagi yang belum niat, niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Dan sambil i'tikaf kita mengkaji beberapa pembahasan lanjutan dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, yang pada pagi ini kita lanjutkan masih dalam pembahasan kitab Tilawatil Quran, pembahasan tentang tilawat Al-Quran, membaca Al-Quran, hukum-hukum, adab-adab, dan yang pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Halaman 170. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Wa bi sanadin al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi qala warwa as-Sayyid al-Jalil Ahmad ad-Dawraqi, warwa dan telah meriwayatkan as-Sayyid al-Jalil, Sayyid al-Jalil yaitu Syekh Ahmad ad-Dawraqi bi isnadihi dengan sanad beliau, an Mansurin daripada Mansur, an Mansur ibni Zadan daripada Mansur bin Zadan,
min ubadit tabi'in. Mansur bin Zadan adalah termasuk daripada ahli ibadahnya tabi'in radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu, bahwasanya Mansur bin Zadan, karena adanya beliau yahtimul Quran, beliau menghatamkan Al-Quran ma baina dhuhri wal asri, di antara waktu zuhur dan asar. Wa yahtimuhu, dan beliau juga menghatamkan Al-Quran aidan juga fima, di waktu bainal maghribi, antara maghrib wal isya'i dan isya'. Wa yahtimuhu, dan beliau menghatamkan Quran juga fima, di antara waktu bainal maghribi, antara maghrib wal isya'i dan isya', fi Ramadan, dalam bulan Ramadan, khatmataini, sebanyak 2 kali hataman, wa syai'an, dan ditambahkan sedikit. Wa kana, adanya beliau yuakhirul isya, mengakhirkan isya fi Ramadan, di bulan Ramadan, ila ayyum tiya, sampai terlewatkan rubu'ul laili, seperempat malam. Warwa Ibnu Abi Daud, 1 rakaat hatam. Yang tadi sanad-sanad hadis sudah kita dengarkan. Wal mukhtar, adapun yang dipilih annadzalika, bahwa sesungguhnya menghatamkan Quran yahtalifu bi ikhtilafil ashkhas, adalah berbeda dengan berbedanya setiap kondisi orang. Jadi mau hatamkan Quran bagaimana ini? Kisah-kisahnya sahabat saja pun beda. Ada yang mulai 2 bulan sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, 3 hari sekali, ada yang tiap hari, ada yang malah maghrib isya hatam. Nah, sebenarnya yang terpilih itu tergantung, berbeda dengan kondisi setiap orang masing-masing. Faman kana yadharu lahu bitaqiqil fikri lataif wa ma'arif, siapa yang malah menjadi nampak bagi dia dalamnya tafakkur dan kelembutan daripada Al-Quran, wa ma'arif, dan pengetahuan Quran. Nah, siapa yang mungkin dia lebih banyak ingin mentafakkur Al-Quran, baca per ayat, tafakkur sekaligus di situ, tadabbur juga. Siapa yang seperti ini bisa dan mampu, faliyaktasir ala qadri yahsulu lahu kamalu fahmin ma kalam kamalu fahmi ma yaqra, maka orang seperti ini faliyaktasir, hendaklah dia meringkas, ala qadrin, atas ukuran, yahsulu, yang terhasilkan lahu bagi dia, kamalu fahmin, sempurnanya pemahaman dia, ma yaqra'u, apa yang dia baca. Nah, kalau memang mau seperti itu bagus, baca seukuran yang kira-kira mampu dia tadabburkan, jangan lebih. Wa kata man kana masyghulan binasyril ilmi, ada juga orang yang dia ini masyghulan, sibuk binasyril ilmi, dengan mendakwahkan, menyebarkan ilmu agama, au faslih hukumat, atau dia malah menjadi pemutus hukum bainal muslimin, di antara orang Islam. Nah, ada pula orang yang sibuk dengan urusan umat muslim, jadi hakim, mengurus urusan umat, banyak urusan yang dia bantu, urusan orang lain, menyelesaikan perkara orang, itu kan sibuk jadinya. Aw ghairi dzalika min muhimmatid din wal masalihil 'ammati lil muslimin, atau selainnya daripada perkara-perkara penting agama dan kemaslahan umumnya umat Islam. Falyaktasir, maka orang seperti ini adalah dia meringkas, ala qadrin, atas ukuran, la yahsulu lahu bisababihi ikhlas, yang tidak terhasilkan lahu bagi dia bisababihi, dengan sebab membaca Quran dia, ikhlalun bima huwa marsadun lahu wa la faut kamalihi, dia luangkan waktu, jangan sampai ada waktu yang luang yang terlewatkan, dan jangan pula sampai terkurangi kesempurnaan amalan agama yang sedang dia buat. Ustadz yang selalu nyampaikan urusan nama dan agama, terutama secara umum, itu nggak mau membedakan diri, mereka nggak mau dicoba. Yang baik-baik itu mereka ulang, bahkan sebisa mungkin yang baik itu sama dengan bapaknya, masa diulang lagi ke anak, nggak masalah. Bahkan orang-orang non muslim pun sekarang seperti itu, bapaknya namanya Muhammad, nanti anaknya Muhammad Junior, Muhammad, tinggal dibedakan tambahan. Itu orang-orang barat. Nah, dulu ini diamalkan orang-orang Islam. Siapa nama Muhammad? Lah bapaknya Muhammad. Jangankan bapaknya, kakeknya pun Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali.
Ini diterangkan Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Nah, Imam Ghazali meriwayatkan bahwa al-afdal ayyakti matan bil-lail, yang paling utama seseorang itu membuat satu hataman malam hari, wa ukhra bin nahar, dan yang lain dia hatamkan waktu siang. Kalau bisa dibuat dua, satu nanti pilih malam, satu siang. Kenapa? Karena nanti ada hadis yang menerangkan keutamaan hatam entah siang ataupun malam. Wa yaj'alu khatmatan nahar, dan hendaklah dia menjadikan hataman siangnya yaumal itsnain, pada hari Senin, fi rakaatayil fajri, di 2 rakaat salat fajar, au ba'daha au ba'dahuma, atau selepasnya. Kalau mau pilih di dalam salat di 2 rakaat salat fajar atau selepasnya, berarti di luar salat. Wa yaj'alu khatmatan lail, dan dia jadikan hatam Quran malam hari, lailatal jumu'ati, pada malam Jumat, fi rakaatayil maghrib, di 2 rakaat salat maghrib, au ba'dahuma, atau selepasnya. Yastaqbila awalan nahar wa akhirahu, supaya berjumpa awalnya malam dengan akhirnya. Nah, ini alasannya. Ini yang bisa kita bahas pada siang hari pagi hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada diskusi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Mungkin kalau ada dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kisah riwayat kenapa sampai bisa cepat pulang salat itu katakan Quran? Misalnya apakah karena bacanya cepat atau misalnya ada yang Kalau tadi dari pertanyaan apakah ada riwayat yang menerangkan bacaan mereka cepat, ya yang kita baca tadi kan riwayat semua. Kalau adakah riwayat, yang kita bacakan riwayat semua. Tapi kalau yang ditanya apa penyebab mereka cepat, nah, penyebab mereka cepat juga sudah saya terangkan. Ini namanya karomatul aulia. Karomah itu Bapak Ibu, kalau bahasa sekarang ini agak jadi negatif konotasinya, padahal ini nggak salah, kita yang salah paham. Konotasinya negatif tuh karomah, bahasa Arab. Jadi pakai sama orang Indonesia jadi keramat. Keramat itu kan agak dukun-dukun perginya, padahal itu dari bahasa Arab. Nah, cuma orang-orang yang tak menyukai karomah, tak setuju dengan karomah, sebenarnya ini keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini orang yang tak percaya, karena karomah itu termasuk pelajaran yang ada di dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelebihan-kelebihan yang Allah beri, atau bahasa lain, keberkahan-keberkahan yang Allah beri kepada beberapa orang khusus, yang mana tak diberikan kepada orang lain. Apa maksudnya berkah itu, Bapak Ibu? Berkah itu sedikit tapi mendapatkan hal yang jauh lebih banyak dibandingkan orang yang waktunya banyak tapi tidak bermanfaat. Itu namanya berkah. Nah, jadi ini tak bisa diukur dengan akal. Tak bisa diukur dengan akal. Jadi bagaimana caranya? Ya tidak tahu kita caranya. Itu Allah yang memberi. Tidak usah jauh-jauh tadi. Di zaman ini kadang kita ini zaman ini ada yang mampu menghatamkan Quran tiap hari. Tiap harinya bukan 24 jam, menghatamkan betul-betul cuma 14-15 jam. Baca jam 10 malam, jam 8 pagi hatam. Itu berapa jam ya? 10 jam. Jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Kalau jam 10 malam sampai jam 10 pagi itu kan 12 jam. 10 malam mulai 8 pagi hatam. Ada, dan bukan saya bercerita untuk ini sombong, tahdid bin ni'mah. Saya pernah mencobanya beberapa kali. Terutama dulu paling tidak kami waktu belajar. Karena memang di dalam masa menghafal Quran. Jadi kita zaman ini pun masih ada, apalagi yang zaman itu, yang memang orangnya jumpa Rasulullah, keimanan orang jumpa Nabi itu beda, Bapak Ibu. Beda. Melihat wajah Nabi, beriman pada Nabi, itu peningkatan rohaninya jauh meningkat. Setelah Nabi wafat, orang yang melihat sahabat, jumpa sahabat, iman, itu beda rohaninya. Karena beda, makanya namanya tabi'in. Lah, beda rohani akan membuat perbedaan peningkatan iman. Akhirnya kalau sholat luar biasa, baca Qur'annya juga luar biasa. Jadi hal-hal yang kita dengarkan tadi ini
ini dinamakan karomah. Nah, kalau bagaimana caranya? Karomah itu Allah beri kepada seseorang yang memang dekat dengan Allah. Maka tak bisa kita buat kecuali dengan ketakwaan. Jadi tingkatkan takwa, jaga amal, nanti waktu-waktu kita tuh diberkahi Allah. Berkah, nanti bisa nampak waktu itu termasuk yang berkah. Kita umat Islam tuh punya waktu agak berkah dibanding waktu lainnya ketika Ramadan. Nah, tengok waktu Ramadan. Di waktu itu pagi subuh baca 1 juz, nanti zuhur dapat 1 juz, nanti asar dapat lagi 1 juz, maghrib isya nanti dapat 1-2 juz. Akhirnya dihitung sehari bisa 5 juz kironya. Sampai saking luar biasanya senang 1 hari 5 juz, 1 minggu hatam. Itu di ujung Ramadan orang-orang Islam yang soleh-soleh itu langsung niat, ya Allah, nampaknya bisa nih hatam Quran selepas Ramadan tiap 5 hari. Nggak taunya luar Ramadan balik lagi ke asal kan? Berarti kan Ramadan tuh berbeda berkah dibanding luar Ramadan. Nah, kadang kita yang pernah praktek pun, pernah diberi pengalaman itu, belum tentu bisa mencari mendapatkannya di luar Ramadan. Padahal waktunya sama. Padahal dipikir-pikir mana tenaga yang lebih banyak, dalam Ramadan atau luar Ramadan? Di luar Ramadan tenaga paling banyak, tapi kok malah waktu lemah itu yang malah paling banyak bacaan Qurannya. Nah, itu namanya berkah. Jadi berkah itu dijadikan oleh Allah menjadi karomah. Nanti beberapa orang waktu-waktunya itu berkah. Tidak bisa dipakai ukuran akal. Zuhur mulai, asar hatam. Tidak bisa diukur dengan akal, tidak bisa. Ya zuhur asarnya dia berkah, begitulah jadinya. Nah, kita saking tidak berkahnya setahun pun tidak hatam. Ini memang tidak berkah. Jadi gak bisa diukur. Kadang waktu yang seharusnya bisa mampu pun juga belum tentu kita mampu mengerjakannya. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Ya, Bu. Ada ulama yang mendawamkan baca Yasin habis subuh dan habis maghrib. Apakah itu memang karena ada fadilah di awal siang awal malam? Kalau keutamaan atau waktu-waktu khusus tentang ayat-ayat yang ditanyakan tadi secara fadilah khususnya tidak ada, kecuali nanti dicari dalam Yasin mengenai malam Jumat. Itu tadi kan bukan malam Jumat aja, pagi, siang, malam. Itu hadis-hadis umumnya lemah. Kalau bahasa hadisnya dhaif. Yasin pagi hari, Yasin malam hari. Kalau dijumpai hadisnya dhaif, tapi dalam bab fadhailul a'mal diamalkan. Ini berkali-kali para ulama menyampaikan hadis yang berkaitan dengan dorongan beramal, maka walaupun dhaif diamalkan. Nah, ini kalau menurut Imam Nawawi, ittafaqal ulama, dalam hal ini ulama sepakat, kata Imam Nawawi. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan dhaif nggak boleh dipakai, menurut Imam Nawawi dia nggak ulama ya. Menurut Imam Nawawi, karena Imam Nawawi mengatakan ulama sepakat. Padahal Imam Nawawi tahu ada yang tak sepakat, berarti kan tidak diakui sama beliau. Jadi tingkatan hadisnya seperti itu, dan ini dalam hal fadhailul a'mal. Jadi siapa yang baca Yasin pagi hari, sore hari, hajatnya di hari itu ditunaikan, dimudahkan oleh Allah. Qudiyat hawaijuhu, hajat-hajat di hari itu ditunaikan. Nah, ini memang amal-amal seperti ini didawamkan, diistiqomahkan oleh orang-orang soleh sampai sekarang. Itu kalau di pesantren itu memang amalnya baca manzil pagi hari sama Yasin. Nanti sore hari juga entah lepas asar, lepas maghrib, itu dibacakan ayat-ayat yang ada fadilahnya, itu dinamakan manzil atau ayatul hirzi ditambah Yasin. Nah, ini sudah, walaupun tadi kedudukan hadisnya lemah, dalam urusan fadhailul amal diamalkan. Tak ada masalah. Jangankan yang seperti itu Bapak Ibu, yang tak ada hadisnya, jangankan yang dhaif, ada dinamakan dalam amaliyah umat ini namanya mujarrobah. Mujarrobah itu ya bahasa kita juga dipakai mujarab. Bahasa Indonesia jadinya mujarab. Bahasa Arabnya mujarrobah. Mujarrobah itu apa? Satu hal yang sudah menjadi teruji bagi para ulama.
Jadi ada para ulama misalkan punya hajat apa-apa, dibaca Yasin 3 kali, dia baca amal ini, dia sholat. Nah, itu kan longgar semua, mau baca Quran ayat apapun boleh. Ada orang dia punya pengalaman, saya ini kalau punya masalah, maka saya sholat sunnah 10 rakaat malam hari. Nah sekarang kalau ditanya dalil, mana dalil 10 rakaat? Lah Allah melonggarkan sholat kok. Cuma dia punya pengalaman, setiap punya masalah tuh sholatnya 10 rakaat. Apakah sama dengan ilham? Dengan ilham, oh, beda. Ilham itu karomah. Karomah ini Bapak Ibu, kalau kita sering membahas tentang para nabi, para rasul, maka dalam pembahasan para nabi, para rasul ada kelebihan-kelebihan yang tidak masuk akal, khariqul lil adah, yang bertentangan dengan adat kebiasaan manusia. Maka kalau keluar munculnya dari nabi dan rasul, kelebihan-kelebihan yang tak masuk akal yang berbeda dengan adat, itu dinamakan mukjizat. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pagi hari ini, beberapa pembahasan dari lanjutan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga berfaedah. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.